sebelum saya mulai ya, jadi kayaknya saya harus terima kasih ke Suyono ya, karena dia membuat semua orang nggak jadi ngantuk, ya kan? Ya, jadi sesi saya semuanya jadi lebih fokus, ya. Thank you ya Suyono ya. Oke, nah jadi saya mulai. Nama saya Julian Drianto dan saya lebih banyak ngurus isi bisnis ya di Dream Studio. Dan Dream Studio itu kita udah mulai dari tahun 2016. Di far kita 6 tahun. Tapi kita jadi official ya, maksudnya kita punya badan hukum itu di tahun 2020 kemarin. Oke. Nah, jadi hari ini yang akan kita banyak bahas itu adalah tentang Return the Face of Magic. Itu adalah satu game yang udah kita rilis ya di 2020 kemarin. Nah, jadi di sini ada sedikit data dari game yang udah kita rilis ya. Jadi kita udah punya satu proven track record dari game ini yang hari ini akan kita share dengan teman-teman apa yang udah kita lakukan dan kesalahan apa yang kita lakukan selama kita melakukan mempublish game ini. Jadi bisa dilihat ya, kita ada 70.000 user register pada saat kita ngebuka registrasi di Google Play Store. Kemudian kita total sampai sekarang itu ada sekitar 350.000 downloads ya, dan punya review yang cukup bagus itu 4.4, dan kita punya strong day one player conversion. Nah ini sebenarnya jadi masalah sih, walaupun ini kita dapat data ini dari calon publisher kita ya, bukan ya calon sih, tapi bukan nggak jadi publish terakhir. Dan mereka ngetes ini di US. Jadi kita punya dua data yang cukup bagus. Itu yang pertama itu ada kita punya day one player conversion yang bagus. Dan ini saya tahu kenapa ini bisa bagus itu karena dulu pas kita ngedesain game itu kita ngedesain game-nya gado-gado, sama mungkin kasusnya sama dengan yang lain ya. Jadi kita suka main game Tales of Destiny itu kan game premium ya. Tapi kita ngedesain game-nya yang free to play. Makanya kita masukin banyak mekanik game yang premium itu ke dalam free to play, makanya jadinya day one player conversion-nya itu tinggi. Karena sifatnya game premium. Game premium kan pertama kali beli, sisanya udah kita gak akan nge-spend lagi kan. Nah itu yang jadi masalah, walaupun ini datanya bagus. Oke. Kemudian poin kedua itu kita punya strong IPN di RPG genre ya. Kalau AIO itu artinya kalau teman-teman pasang iklan itu di Facebook ada 3 jenis. Itu ada MAI, itu mobile apps install, itu biasanya secara simpel itu ada kita nge-target user biasa. Kalau di AIO itu artinya kita nge-target user yang standar tingkat pembeliannya cukup menengah. Nah, ada satu lagi namanya VO, itu adalah kita nge-targetin wealth. Nah, tapi di sini publisher kita nge-target ke user yang standar purchase rate-nya lumayan tinggi. Jadi kita lumayan strong ya. Jadi kita punya 2,54 dollars ya di CPI tersebut. Kemudian satu hal yang bagus itu adalah kita punya 30.000 organic download pada saat hari pertama sampai hari kedua rilis. Dan itu kita langsung dapat featuring di top chart di RPG, tapi itu di negara Indonesia sama Singapura. Nah itu ini portofolio kita, dan hari ini kita akan lebih banyak kupas di game ini. Kenapa ini game ini saya sebut gagal, dan apa yang udah kita lakukan selama kita nge-develop game ini. Oke, nah ini yang akan kita bahas ya, totalnya ada 4 poin ya. Jadi saya akan introduce ke teman-teman ya, selama kita nge-develop game ini dari kita konsep sampai kita akhirnya rilis dan failed, itu prosesnya seperti apa. Kemudian saya akan bahas sedikit tentang desain sama development, monetization, dan terakhir kita akan bahas UX. Karena hari ini kita fokusnya di mobile ya, dan kita tentunya akan fokus bagaimana kita nge-optimize CPI, ngebagusin LTV, dan akhirnya kita bisa konversi jadi ROI yang bagus. Karena tadi saya juga Suyono udah bantu kita ngedatain ya, kita semuanya cari cuan kan, jadi hari ini kita akan bahas tentang itu. Oke, nah untuk poin pertama, mari kita mulai dari studio kita. Maksudnya kita journey dari di studio kita itu jalannya seperti apa. Kita mulai dari 2 orang ya, saya sama kembaran saya, dengan experience 0 di industri ini. Jadi benar-benar kita gak ada experience sama sekali, kita cuma di kuliah semester 4, kita kuliah memang ada ngajarin game, tapi itu masih pakai game makers, dan kita gak ngerti tentang Google Play, kita gak ngerti market research, game design, programming, art, kita gak ngerti. Kita sempat email ke satu perusahaan cukup besar di Indonesia, karena di Batam gak ada komunitasnya, juga gak ada, kita email ke satu perusahaan cukup besar, Agate. Jadi kita pernah tanya sih, satu pertanyaan yang cukup teknikal dan basic itu adalah kita tanya, ketika kita ingin buat game, engine apa sih yang paling bagus gitu. Itu pertanyaan sebenarnya simpel banget, tapi karena kita
cukup kurius ya, dan kita sebenarnya cari perhatian sih sebenarnya. Kita pengen buat game gitu. Akhirnya dibalas dan kita mendapatkan satu pernyataan yang cukup bagus. Jadi gini, sebenarnya yang kita tanya itu apakah kita pakai engine orang lain atau kita buat engine sendiri? Itu pertanyaan kita pertama pada saat kita mau buat game. Jadi dijawab dengan cukup bagus. Dia jawabannya ada seperti ini. Kamu bayangin ketika kamu ingin buka atau kamu ingin jualan makanan, kamu ingin jualan miso, apakah kamu ngebuat kompornya dulu dan pancinya bahwa kamu memasak misonya, atau kamu beli kompornya dan kamu memasak misonya, gitu. Itu cukup buat kita pikir cukup panjang. Tentunya bagusnya kita beli kompornya dan kita fokus masak miso yang enak, benar gak? Begitu juga seperti itu. Jadi kita beli engine-nya, kita fokus buat gamenya bagus. Jadi akhirnya itu kejawab dengan sangat cukup bagus dan kita mulai start buat game dan kita pilih Unity Engine terakhir. Oke, nah ini juga kesalahan ya, satu ambitious idea dengan skill set yang cukup terbatas, dan itu kayaknya hampir terjadi di semua orang yang pengen buat game ya. Dan kita nggak pernah programming di game, nggak pernah buat art ya, dan sebenarnya kita programmer sih, tapi programmer masih di microcontroller sama masih di kayak C++ seperti itu. Tapi nggak pernah buat game. Nah akhirnya kita dipaksain untuk satu orang harus belajar menggambar, belajar buat gambarkan. Itu kesalahan yang cukup besar juga karena kita spend terlalu banyak waktu di sesuatu hal yang butuh talent, bukan butuh waktu untuk belajar. Jadi artinya art itu sebenarnya sebagian itu adalah harus punya talent untuk gambar, setidaknya bukan dipaksa untuk langsung bisa gambar. Nah itu jadi masalah buat kita juga. Dan kemudian, nah ini kita boleh katakan nilai plus atau bukan nilai plus juga sih. Dan dengan hal yang gini kita konsisten eksekusi tanpa project management yang proper. Bayangin, cuma 2 orang kita gak ada project management, kita semuanya gak ada, dan kita cuma eksekusi dengan sangat konsisten. Ya setiap malam kita eksekusi sampai tengah malam dan tanpa henti. Nah, apa yang terjadi? Ketika kita melakukan hal ini, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah setelah 15 bulan kita nge-crunching, apa yang terjadi itu adalah kita berhasil. Kita berhasil nge-ship satu produk dengan direction yang benar-benar tidak clear. Oke? Dan pastinya zero revenue. Oke? Gamenya dirilis. Oke? Dan hasilnya seperti ini. Nah, dengan proses yang begitu panjang, 15 bulan, kenapa bisa 15 bulan? Karena di saat itu kita masih kerja. Kita pagi masih kerja, malam baru kita eksekusi berdua gamenya tersebut. Nah, kita akhirnya berhasil nge-ship satu game yang seperti ini dengan zero revenue. Tapi dengan proses yang seperti ini, apa yang kita pelajari itu adalah kita berhasil ngelilis satu game, gitu. Nah, tapi the worst part-nya itu adalah kita jadinya begitu gamenya udah rilis, kita malah nge-crunch lagi. Kita pengen nge-deliver content updates. Kenapa? Karena dari awal game yang ingin kita buat kita nggak ngerti. Game yang kita buat itu ternyata game yang bersifat live service. Kalau game yang bersifat live service itu bukan satu kali rilis udah lepas. Itu game premium. Game premium mungkin masih bisa. Jadi mungkin 1 bulan, 2 bulan baru kita update itu masih bisa. Tapi kalau game yang bersifat live service seperti ini itu nggak bisa. Minimal 2 minggu atau ya 3 minggu itu udah lama. Tapi karena kita ingin kejar seperti itu dan itu permintaan dari klien ke kita, jadi kita harus nge-crunch lagi setiap hari. Ya, itu jadi masa cukup besar. Dan kita cuma bisa nge-ship patch itu setiap 3 bulan, bayangin. Itu hal yang benar-benar berat banget buat kita semua. Dan saya juga agak berharap itu terjadi di teman-teman. Ya, jadi kalau dilihat dari masa dari awal itu adalah kita mulai satu project dengan ambisi yang terlalu besar. Tanpa planning yang bagus. Dan kita tanpa ngerti bisnis model itu sendiri, itu yang paling penting. Kita nggak ngerti ternyata di free-to-play game, bisnis modelnya itu ada live service. Yang dimana butuh konten setiap saat. Nah, itu pelajaran yang paling besar buat kita ya. Dan akhirnya kita kayak gini, kita nge-crunch hanya untuk ngekerja update dan nggak ada revenue. Nah, kapan kita mulai dan kita melakukan hal ini terus-menerus. Dan kita coba cari solusi gimana, kita coba kolaborasi dengan luar supaya game ini bisa lebih bagus gimana. Akhirnya kita spend lagi waktu hampir 2 tahun untuk nge-polish game ini. Sebenarnya ini gerakan yang salah sih sebenarnya. Ini kalau di posisi kita sekarang, kita akan nge-test game ini sebenarnya ke market dan kita lihat datanya. Kalau datanya itu nggak proven di market, itu harusnya kita care. Nah, tapi ini kesalahan yang sebenarnya buat kita belajar lebih banyak. Dan kita spend lagi 2 tahun untuk nge-polish game dari tadi itu menjadi game seperti ini. Nah, kita spend cukup banyak. Dan pada saat kita nge-eksekusi game ini, kita masih belum punya proper project management yang bagus. Kita cuman,
oh kamu ada aset kasih ke saya ada program saya seperti ini, dan kita cuma satu program main. Nah itu yang ada di game ini. Game ini fiturnya gacha, mau idle feature, semua fiturnya itu hampir 20-an fitur, upgrade weapon, random option, shop, semuanya itu lengkap gitu. Dan yang menjadi kesimpulan dalam game ini adalah fitur itu hanya mendukung long term atau lifetime value di game kamu. Yang menjadi penting itu adalah core mechanics di dalam game, seperti tadi Mas Yucu bilang. Core mechanics itu jadi intinya. Kalau core mechanics dari awal itu sudah jelek dan nggak proven di market, itu mending di kill gitu. Nah yang terjadi di itu adalah core mechanicsnya udah gak bagus, udah gak proven, kita malah ngelanjutin lagi dengan cara gimana kita tambahin banyak fitur ke dalam, harapannya core mechanicsnya jadi bagus. Itu kesalahan yang cukup besar, bukan cukup besar sih, sangat besar gitu. Kita spend terlalu banyak ke sana. Gamenya kelihatan bagus, artnya bagus, downloadnya ini pure organic, 350.000 download, tapi kita punya standar yang menilai sebuah mobile games itu sukses gimana, nanti saya akan jelasin di bawah standarnya seperti apa, dan kita anggap ini gagal. Oke. Nah, setelah kita udah selesai return 4 tahun tanpa project management yang proper, kita mulai realize nih sesuatu yang harus ada perubahan. Perubahannya apa? Yaitu project management. Jadi kita belum sadar bahwa project management itu penting. Kita cuma sadar bahwa kita gak bisa spend lagi 4 tahun ke depan untuk selesai satu game lagi seperti ini. Itu kita gak akan melakukan hal itu. Jadi kita ambil kesimpulan adalah kita butuh hiring orang yang lebih banyak. Kita butuh tim sekarang itu untuk bisa ngerjain game. Kita gak mau spend lagi 4 tahun ke depan kan. Nah akhirnya kita add more people ya, itu pas kebetulan kita masih di ICSI juga, akhirnya kita punya kesempatan untuk bisa tambah orang ya, jadi kita coba tambahin. Apa yang terjadi di sini adalah hal ini menjadi masalahnya semakin besar. Kenapa? Kita gak mungkin bisa tambah orang, atau kita gak mungkin bisa nambahin seseorang ke dalam sebuah organisasi yang tanpa sistem. Itu akan semakin bermasalah. Semua orang gak tahu apa yang harus dia kerjakan karena gak ada sistem. Sistem yang sama maksudnya adalah project management dan sistem di perusahaannya gitu. Nah kita cuma tahu kita tambahin semakin banyak orang itu akan semakin banyak, dan itu tidak membantu. Jadi kita lanjut lagi 3 bulan dengan tim yang cukup ramai, dan kita tidak punya pengalaman untuk manajemen orang kan. Dan memang sih kita berhasil ngeproduk ya sebuah prototipe. Oke. Dari sisi art bagus, semuanya bagus, tapi kita banyak manajemen yang bisa kita lanjutin, dan bug atau dari sisi teknikal bahkan itu susah untuk kita lanjutin karena kita tidak ada cuman saya kita gabungin. Nah kalau ini tembus ICSI dan kita dapat pendanaan, saya rasa itu akan tambah makin parah, karena kalau kita tembus ICSI berarti kita akan lanjutin dengan tim yang sekarang yang kita tidak punya sistem. Oke, akhirnya kita agak tembus, dan itu menurut saya itu hal yang baik. Ya, oke. Akhirnya apa yang kita lakukan? Setelah kita udah agak lulus ICSI, kita nge-scale down tim kita. Hampir setengah ya, sisa 5 orang ya kalau nggak salah, Steven Wilson yang kemarin saya itu. Kita sisa 5 orang, dan kita mulai sadar bahwa project management itu hal yang sangat-sangat penting untuk kita lakukan. Nah, akhirnya kita mulai kenal yang namanya Agile ya. Kita bisa menyelesaikan satu game ini dengan ada level of services, dan kita bisa kita cuma butuh 1 tahun. Kemudian kita kemarin itu hampir kita tidak terlalu crunching. Kita bisa Saturday sama Sunday off, dan kita nge-launch-nya di Android sama iOS itu secara bersamaan. Kemudian kita punya life of system, walaupun life of system masih singkat. Nah, tapi dari perjalanan itu kita lihat bahwa manajemen production yang punya project management sama gak ada itu bedanya sangat jauh gitu. Jadi ini yang kita harapin. Nah, akhirnya kita bisa jauh lebih proper untuk ngembangin sebuah project. Dan kenapa hari ini saya share ini pertama dengan teman-teman, karena saya rasa sebelum teman-teman ngemulai ide atau ngemulai pikirin game design yang seperti apa, saya rasa teman-teman butuh tahu dulu production game dari awal sampai akhir itu seperti apa, gambaran besarnya minimal. Jadi makanya saya share ke teman-teman seperti itu, karena begitu teman-teman punya ide langsung dieksekusi tanpa ada project management, itu bakal
kacau, nggak akan bisa di maintainables dan nggak bisa di extend lagi. Itu yang saya takuti, makanya saya share ini di pertama. Oke, nah kemudian yang sekarang dengan tim yang lebih proper, dengan project management yang lebih proper, dan kita sekarang lagi fokus di game baru kita yang akan kita launch di bulan 6 ini. Ini idle RPG game juga, seperti title di pertama, yang kita akan fokus nge-create hit idle RPG di studio kita. Itu yang kita lagi fokusin, dan itu spesifik, dan yang itu yang mau kita capai. Oke, simply game ini teman-teman nanti bisa nge-build cat squad teman-teman, kemudian bisa explore-han, kemudian bisa ada equipment collection, gacha, dan lain-lain. Nah, itu idols. Itu yang kita lagi kerjain di sekarang. Oke, nah kita sekarang masuk ke dalam materi utama. Saya rasa ini satu slide itu menjelasin semua proses pengembangan game free-to-play dari awal sampai akhir. Ini saya dapatin dari satu mentor. Jadi, nggak tahu ya, ini jelas nggak di sana. Teman-teman lihat, di sini kita bagi pengembangan kita itu jadi dua bagian. Satu itu adalah bagian produk, satu bagian itu adalah bagian marketing. Dan ini menjelaskan bahwa marketing itu harus start dari pada saat udah berada di ideation. Marketing itu udah harus mulai start. Oke, kita lihat dulu, saya akan jelasin lebih jelas, tapi saya next dulu. Ini sekedar lihat aja. Oke, tadi itu introduction ya. Sekarang kita masuk ke design and development. Nah, ini berkaitan dengan slide tadi. Design and development berarti teman-teman akan melakukan pengembangan ya kan. Nah, pada saat teman-teman melakukan pengembangan, ada dua hal yang sangat penting. Yang pertama itu adalah, coba teman-teman lihat yang nomor satu ya, call loop. Call loop itu berarti teman-teman ngekembangin gamenya itu di atas sedikit prototipe ya. Prototipe selesai, berarti call loopnya sudah selesai, ya, mekaniknya sudah ada. Nah, ketika tim produk melakukan pengembangan di call loop-nya, apa yang dilakukan sama tim marketing? Yaitu kalian menentukan tema dan CTR test, seperti yang tadi Mas Ucup bilang, bahwa kita butuh CTR test untuk menentuin art kita itu diterima nggak di market, di proven nggak di market. Itu yang dikerjain tim marketing. Jadi bukan produk kita itu udah selesai, baru kita mulai ngetes tema, mau mulai kita ngetes art style, itu udah telat. Oke, jadi di slide ini menjelaskan bahwa ketika game kita udah dalam bentuk call loop, kita udah harus melakukan tes. Tes CTR itu dengan gampang teman-teman buat itu bull shot ya tadi ya, disebut sama Mas Ucup bull shot kan. Nah, ini kita lakukan bull shot juga, nanti saya tunjukin di bawah. Jadi kita gamenya belum jadi, kita udah buatin artnya itu untuk dites ke market. Nanti contohnya ada di bawah ya. Nah, teman-teman bisa lihat di call loop, pada saat teman-teman call loop, berarti tim produk harus fokus di KPI apa? Day 1 sampai Day 7 retention, itu tergantung scale game. Kalau teman-teman buat game hyper casual, berarti teman-teman butuh fokus di Day 1, mungkin Day 3. Kalau teman-teman buat casual game yang punya user progression, mungkin Day 7, itu butuh dites. Tapi kalau teman-teman buat mid core game kayak idle RPG kayak gini, minimal Day 7 itu udah minimal harus dites. Secara singkat, retention, kalau teman-teman belum ngerti retention itu adalah seberapa tingkat konversi user untuk balik lagi kembali main game teman-teman. Kalau day one berarti hari ini kalau ada 100 orang download, besoknya itu harus ada 40 orang download, berarti retentionnya 40%. Dari 100 orang jadi 40%. Nah, retention standar untuk day one itu ada 40%. Nanti ada data sedikit di bawah, teman-teman bisa lihat. Cuman saya nggak bahas banyak ini. Cuman di sini saya pengen kasih tahu ke teman-teman itu adalah ketika teman-teman buat core loop, KPI-nya adalah kejar Day 1, bukan Day 1 sih, Day 0. Day 0 itu sama dengan FTUE. Tadi ada produk dari dari Rookie kan. FTUE itu First Time User Experience. Jadi kita pengen kejar 1-3 menit di awal, gamenya itu harus bagus. Termasuk art-nya, mekaniknya itu harus bagus. Nah, itu Day 0 retention atau FTUE, First Time User Experience, itu penting. Kemudian sampai Day 3 retention. Day 3 itu artinya hari ini 100 orang main, Day 3 itu ada berapa persen yang kembali lagi. Itu yang harus kita targetkan kalau dalam proses call loop. Jadi bukan call loop itu berarti bukan teman-teman buat udah yang penting call loopnya jadi, tapi sebenarnya di balik itu ada KPI yang harus kita kejar gitu. Nah, kemudian kita masuk lagi nih ke nomor, begitu call loopnya udah teman-teman tes ke market dan punya retention yang bagus. Retention yang bagus itu 40, 20, 7. Artinya 40% di day 1, 10% di day 7, 5%, 10% di day 28 atau sebulan. Nah, begitu udah bagus, teman-teman mulai harus pikir nih, oh call loop saya udah bagus, core mechanics saya udah bagus. Selanjutnya saya harus buat meta ke dalam game supaya
progression game saya bisa orang main lebih lama, bukan cuma 7 hari, tapi 30 hari ke atas. Jadi saat itu teman-teman baru mulai masukin meta ke dalam game. Itu metanya udah masuk ke dalam game, yang teman-teman tes itu adalah orang mau main nggak sampai day 30. Tahapnya seperti itu. Jadi dari orang mau main nggak sampai day 7, baru tambah meta, orang mau main nggak sampai day 30. Itu yang dites. Nah, di saat ini, tim marketing ngetes CTR. Jadi pada saat ini harusnya teman-teman sudah punya aset game yang proper, yang harusnya udah langsung tes ke market. Namanya CTR. Nanti contoh tes CTR saya akan tunjukin, kasih teman-teman lihat ya. Ini saya skip. Ini sebenarnya basically lebih ke design game. Kayak copy ya. Kita bukan copy game, 100% kita nge-copy. Tapi kalau teman-teman lihat di bagian new, ya di bagian kanan itu ada new kan. Berarti kita ambil semua mekanik yang proven di market. Kayak contoh di sini kita ambil contoh game Blade Idols sama Tell Demon Slayer. Itu kan dua game yang proven di market. Provennya karena mereka max revenue 100 juta USD per tahun. Itu kita nggak itu proven dan itu berhasil. Kita ambil itu sebagai referensi. Dan kita breakdown dari game itu punya mekanik proven apa. Yaitu hack and slash, gacha, equipment, dan lain-lain. Kemudian dari game itu, apa yang kita bisa buat lebih bagus. Jadi kita bisa buat lebih bagus itu companion system sama progressionnya kita bisa fight di sana. Nah, kemudian terakhir di sisi new ini kita cuma bisa tambah satu. New ini adalah USP-nya teman-teman. Tambah satu sedikit aja. Di sini kita cuma ganti, simply cuma ganti tema. Gitu. Nah, jadi ini framework yang cukup bagus. Nah, kemudian kita lanjut yang tadi saya bilang ini bullshot-nya versi Jazit. Nah, jadi di sini contohnya kayak gini. Ini kita belum ada game ya, tapi kita udah buat screenshot seperti ini. Jadi teman, ini bukan angka pasti ya, ini angkanya udah saya ubah-ubah karena ya gak bisa di show di sini versi kita ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, kita ada tes ke Korea sama tes ke Indonesia nih. Nah, jadi ada 3 versi bullshot yang kita masukin ke market. Kita tes total ada 3 ribuan impression, ada yang 4 ribuan impression, dan CTR yang kita dapat itu 6,1%. Contoh itu tinggi. Dan kita lihat ya average CTR untuk mobile games itu cuma 1,2%, dan kita bisa dapat 6,1% itu artinya art kita yang seperti ini itu diterima di market dan proven di market. Ada yang mau klik. CTR test itu simpelnya kayak gini. Saya sebarin iklan saya, gambar ini, ke 1.000 orang ya. Total ada berapa orang sih yang ngeklik? Kalau 1% berarti ada 10 orang klik kan, berarti itu proven. Contoh ya. Kalau 6% berarti ada 60 orang klik, berarti itu proven. CTR bukan kunci, dan itu bukan menjamin 100% artnya bakal diterima, tapi itu good to have. Kayak kita tanya ke beberapa publisher banyak jawab bahwa CTR itu pendukung. Oke, jadi biar teman-teman lebih confident, lebih pede untuk move forward dengan art yang sekarang gitu. Jadi nggak ada pertanyaan, jadi art director nggak ada pertanyaan lagi kayak art saya bagus gak ya, art saya diterima gak ya. Tapi dengan adanya CTR test ini, art director kalian lebih pede lagi untuk eksekusi art seperti itu penting sih. Nah, tadi saya ada ngomong tentang retention, kayak ini contoh. Jadi ada 40, 20, 10 itu yang paling kita cari. Itu juga salah satu KPI yang bisa menunjukin bahwa game teman-teman itu udah mendekati sukses. Karena ada peminatnya. Jadi hari ini download, kita coba lihat yang RTS punya genre ya. RTS punya genre. Hari ini ada 100 orang download, berarti besoknya itu ada 40 orang datang nih, main kembali game kalian. Setelah 7 hari, 40 orang ini masih ada 20 yang main. Setelah 30 hari, dari 20 orang ini masih ada 10 orang yang itu KPI yang mendekati sukses bagus. Karena kalau kita udah pegang KPI ini, kita ke publisher manapun itu kemungkinan besar akan mereka support. Gitu. Jadi makanya kalau kita kembali ke ini, teman-teman lihat ya, kita masih di kolom pertama. Makanya kita kejar D1 sama D3 bagus ya, supaya tangan kita itu sudah punya satu produk yang proven di market. Supaya pas kita pitching ke investor itu jauh lebih gampang untuk kita bisa dapat pendanaan dan kita bisa expand lebih besar lagi. Oke, kemudian kita masuk ke dalam monetisasi ya. Nah, ketika teman-teman sudah masukin meta ke dalam game dan ternyata ada orang yang main sampai 30 hari, 10% ya, 10% orang main sampai 30 hari, itu ada saatnya teman-teman ngetes game ini menjual nggak? Game ini bisa ada jualan nggak di dalam? Jadi makanya
di saat ini teman-teman udah harus masukin beberapa package penjualan ke dalam game itu untuk dites. Yang kita tes itu ada LTV. LTV kepanjangannya itu lifetime value ya. Selama user main game 30 hari, rata-rata nge-spend berapa sih per satu orang ke dalam game kita. Itu LTV. LTV semakin tinggi, untuk kalian ROI itu semakin bagus. Itu kita kejar. Oke. Nah, kalau marketing itu IPM itu install per mile. Selama 1000 kali iklan kalian di show itu ada berapa orang ngeklik. Nah, isi sebenarnya dua table ini, satu itu untuk kita mau kejar supaya LTV kita tinggi, satu lagi kita mau kejar CPI kita serendah mungkin. Gaps antara LTV sama CPI itu yang akan menjadi keuntungan perusahaan kita di business model free to play. Nah, contoh kayak gini. Di sini ada satu table, kita lihat yang RPG punya genre ya. LTV 180 hari, artinya dari 1000 orang, contoh ya, dari 1000 orang itu ada rata-rata itu nge-spend $1,5 sampai $5 selama 180 hari. Gitu. Jadi itu yang kita kejar. LTV semakin panjang, itu semakin bagus ya, karena tingkat untuk ngebalik modal itu lebih tinggi. Ini nanti mungkin bisa, kalau ada kesempatan kita bisa bahas lebih banyak. Cuma ini sekedar kasih gambaran cukup besar buat teman-teman. Oke. Nah, terakhir ya, bahwa akan kita fokus ke grand launch. Begitu kita udah tes nih, game kita punya meta bagus, ternyata D30 itu ada pembelian yang cukup bagus. Selanjutnya itu ada kita fokus ke live operation service-nya. Jadi supaya orang bisa stay di lebih dari 30 hari. Harapannya setengah tahun, 1 tahun ke depan. Itu yang kita kejar dengan cara adanya live operation sama long term retention kita target, kayak mungkin fitur leaderboards, fitur guilds, fitur-fitur yang seperti ini yang atau mungkin story, fitur-fitur atau PVP. Nah, bahwa kita mulai pikirin fitur-fitur seperti ini untuk ngebuat game kita punya lifetime value lebih tinggi, survival chance-nya lebih lama. Itu yang mau kita pikirkan. Jadi di awal kita gak akan mungkin pikir PVP itu udah salah berarti. Oke. Kita mulai pikir guild system di awal itu udah salah, karena kita belum fokus di core mechanic. Kalau core mechanic gak bagus, kalian tambahin guild system itu sama aja nol. Itu di konsep kita ya. Oke. Nah, baru terakhir di marketing kita akan kejar namanya cost per install atau CPI-nya serendah mungkin, dan paling penting itu adalah yang kita mau adalah teman-teman lihat di bagian marketing yang paling bawah, return on ad spend. Itu target kita. Jadi kita mau nge-spend ads, begitu ada yang install kita bayar kan. Tapi begitu mereka bayar, kita untung. Itu yang kita kejar. That's why banyak game yang iklan mereka gak pernah mati. Karena mereka itu udah ROAS. Dan ini, ROAS ini adalah KPI yang tadi saya bilang, yang menandakan sebuah game free to play itu sukses atau tidak. Karena dengan adanya bisa ROAS, organic user itu udah bonus. Organic user itu bonus. Gitu. Jadi itu yang kita kejar. Gitu. Tapi ini susah banget ya, gak segampang yang saya ngomong. Butuh literasi sangat banyak. Ya, cuman itu kasih teman-teman gambaran. Dan cara untuk mengakuisisi sebuah ini ada sesimpel ini. Kita kasih impression, kemudian mereka install, kita perhatiin return rate-nya seberapa tinggi, kemudian kita pastikan mereka mau engage selama mungkin semakin bagus. Habis itu baru akhirnya mereka bisa dikonversi menjadi LTV atau pembeli. Segitu prosesnya seperti itu untuk game free to play. Ini terakhir, ini gambaran terakhir, ini juga inti juga. Di game business free to play yang kita kejar itu adalah higher LTV. Semakin tinggi LTV game teman-teman dan semakin rendah CPI teman-teman, itu akan menjadi positif ROI game free to play teman-teman. Nah, masuk dari higher LTV simply dapat dijelasin dengan strong game mechanics. Kalau teman-teman punya strong game mechanics, itu udah otomatis kemungkinan besar LTV teman-teman akan tinggi. Oke, kemudian supaya CPI-nya rendah, teman-teman butuh ada art yang benar-benar bagus. Duanya sangat berkaitan. Sesimpel itu. Jadi LTV harus ada CPI dan itu akan menjadi money machine untuk game free to play teman-teman. Ya, mungkin sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke, Kak Jul. Gak berminat bikin buku aja.
Ada. Amin, gue Tunggu- yakin ada. Tunggu sukses dulu. Jangan lama-lama, ditunggu. Oke, soalnya tadi kalau Amin, gue anak baru nih, misal dengerin seperempat awal tuh masih oke gitu. Seperempat akhirnya kayak udah lost. Ya jadi ditunggu bukunya. Tapi itu menarik banget sih karena dari tadi kalau tadi si Kak Yono jelasin tentang pokoknya bikin dulu aja gitu. Kalau ini emang literally dihitung gitu kan ya. Kalau untuk yang tadi tertarik yang CTR. Oh, tidak. CTR. Itu apakah gamenya harus udah jadi dulu atau kita mau art style dulu nih gitu karena kita mau prepare si artisnya untuk ngejar art tertentu gitu tuh yang mana yang lebih Oke, kalau mekaniknya udah diproses, udah jalan duluan itu bagus. Tapi teman-teman bisa lakuin tanpa ada prototipenya atau tanpa ada gameplaynya. Jadi teman-teman simply diskusi sama game designer, panggil game designer, panggil art director, coba ceritain game yang mau dikerjain yang seperti apa. Habis itu langsung buatin gambarnya, langsung diiklanin aja. Itu bisa. Oke. Soalnya ada teori yang bilang kalau manusia ya, player ya, kita kan manusia nih, itu tuh sebenarnya lebih tertarik dengan, tadi kan ada gambar kucing nih, 3 ya, satu di tengah yang manusia gitu, yang humanoid, 2-nya hewan gitu. Manusia tuh lebih care dengan karakter yang humanoid, walaupun bentuknya ada hewannya, daripada yang beneran hewan, karena mereka bodo amat dengan hewan yang mau kelindes kayak mau apa, kayak mereka totally bodo amat. Dan data tadi itu to be honest kayak iya ternyata bener ya teori itu ya. Jadi orang lebih care dengan si humanoidnya. Jadi itu temuan yang luar biasa. Itu juga salah satu kesimpulan yang kita ambil di tim kita sih. Kayak kita awal tes di versi paling kiri kan, itu kan yang chibi cute. Kita pengen tahu sih kayak orang Korea sama cat lovers di Korea ya, sama cat lovers di Indonesia itu sebenarnya mereka suka kucing yang seperti chibi gitu untuk dilakukan fighting atau enggak gitu. Ternyata hasilnya lebih rendah. Jadi salah satu kesimpulan kita itu kayaknya kalau kita buat too cute untuk bisa fight, itu kayaknya nggak cocok. Akhirnya kita skip, kita buat lebih yang humanoid. Kayaknya memang ternyata lebih bagus gitu. Oke. Jadi ntar kayak teman-teman bingung kayak, oke gue punya cerita yang menarik banget nih, tapi eksekusinya kayak karakternya harus kayak gimana, stylenya harus cute apa gitu kan. Mungkin bisa dicoba yang CTR ini kali ya. Jadi untuk proven hipotesa kalian di awal, jadi nggak yang udah bikin sampai chapter 27 nih gitu kan. Ternyata art style-nya nggak cocok gitu. Itu biar tim artnya lebih pede juga bahwa art saya itu benar, setidaknya ada peminatnya dan mereka bisa eksekusi dengan tanpa pikir ini bagus gak ya, ini bagus gak ya, akhirnya gak selesai gitu kan. Ya karena kan pasti salah satu yang bikin apa ya, timeline kerja itu cukup lama tuh art. Dan art style itu juga pengaruhnya ke first time user experience. Jadi orang pertama buka game lihat yang dia lihat itu artnya kan, yang buat mereka mau stay 10 detik atau 20 detik ke depan kan itu. Habis itu baru mereka mulai tes mekaniknya, kalau mekaniknya bagus mereka lanjut, kalau enggak langsung uninstall. First time user experience ini yang paling penting sih untuk itu. Oke, kalau untuk game Kak Jul yang namanya Learning tadi, itu kira-kira menurut Kak Jul nih, ada nggak sih karakter yang emang dispesifikin mau dijual dalam game itu? Ada yang warna hitam sama yang warna putih, dan itu salesnya paling tinggi. Dan kita kan total ada 6 ya. Jadi ada 4 karakter yang benar-benar mereka bisa dapat free. Kalau yang coklat itu mereka bisa dapat kalau mereka login 7 hari. Nah, kalau yang hitam sama warna putih itu gak bisa dapat, mereka harus beli. Dan kita jualnya satu karakternya itu $15. Dan itu penjualan paling tinggi sih, yang hitam sih. Lebih kurang sama lah. Dan kita sebenarnya ada masalah sih di dalam game ini. Penjualannya ada satu orang Jepang, pembeliannya capai hampir 50 juta. Satu orang aja. Nah, tapi ada yang nggak spend tuh sama sekali banyak, terus yang spendnya di tengah-tengah juga banyak. Jadi sebenarnya nggak terlalu balance, dan kita juga nggak tahu kenapa. Mungkin karena memang progression. Tapi terakhir kita ambil kesimpulan si progression di dalam game ini itu lebih cocok progression untuk game premium, bukan game live services. Karena kita stage-nya terbatas, story-nya juga terbatas, dan ya gitu sih. Karakternya di desain balancing-nya juga nggak terlalu benar, dan ya bagi maksudnya secara teknikalnya banyak error, jadi itu susah buat kita maintain, soalnya kita move on. Karakter yang cowok ini? Cowok sama yang cewek putih. Cewek yang di bawahnya itu? Iya, dua ini yang kita buat agak sedikit OP, karena kita bukan PvP kan. Ya kayak tadi Mas Ucu bilang bahwa pay to win itu akan sangat berlaku kalau kompetitif punya games. Kalau game kayak kita yang PvE,
dua ini yang kita jual, kita buat sedikit lebih OP itu gak masalah. Orang senang. Jadi yang sebenarnya yang paling sebenarnya gini, harapan kita itu adalah ketika orang dia tambah fun. Bukan orang spend dia jadi bosan. Enggak. Kita mau mereka begitu udah mereka bayar, mereka malah tambah senang mau main lagi, itu yang kita fokusin sih sebenarnya. Oke, kebayang. Terus apakah kalau ini kan udah jadi nih kasarnya kayak IP-nya udah jadi. Apakah ada rencana untuk ekspansi si karakter-karakter ini ya ke media lain? Karena kan kalau udah ngomongin karakter base IP itu nggak akan stuck di game aja kan harusnya. Iya, awal sih dulu kita memang ada rencana seperti itu ya, kayak kita pengen ini kerjasama dengan YouTuber, dibuatin karakternya masuk ke dalam. Tapi karena dari sisi teknikal tidak terlalu mendukung, akhirnya kita udah agak lanjutin games ini sih. Kita malah sekarang fokus game yang tengah, yang cat. Iya. Karena yang samping ini kita ngerasa agak wasting time sih kalau kita masih fokus di sini gitu. I see. Ya. Karena dia kayak kalau kita pasang iklan dia gak ROI, kemudian malah rugi banyak, habis itu kita mau tunggu organik dan itu sangat lama. Jadi itu cukup ngebuang. Mending kita fokus ke yang sesuatu yang kita lebih percaya lah istilahnya kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan nih. Ketika membuat ads untuk test market, apa yang terjadi setelah user melakukan klik? Apakah user tahu bahwa iklanku tersebut hanya uji coba? Terus kayak dampak reputasinya gimana? Nah, itu agak tricky ya, teman-teman. Karena kalau mereka tekan, itu kan harus ke landing page kita yang sebenarnya kan. Kayak kita harusnya ada siapin website dan lain-lain kan. Nah, tapi kalau pengen lebih cepat, diarahin aja ke Instagram page kita. Dan Instagram page kita tulis coming soon aja. Dan kita lakukan hal yang sama. Dan di sana juga ketika kita buat seperti itu, banyak user yang chat, gamenya linknya mana gitu. Apakah sudah bisa download dan lain-lain, itu juga menunjukkan, oh ini mereka benar-benar mau download nih. Gitu. Jadi kita arahin mereka ke landing page dan biasanya kita pakai Instagram aja gitu. Oke, jangan 404 error ya. Iya benar. Dan mereka sih jarang tahu sih bahwa itu fake ads, jarang ya. Paling mereka datang, mereka cuma agak sedikit kecil, oh ini masih coming soon gitu. Oke, biasanya tuh taruhnya di mana? Di Facebook, kita pakai Facebook Ads sama Google. Ya kita pakai dua ini. Cuman kalau untuk tes CTR bagusnya pakai Facebook, datanya lebih jelas gitu. I see. Oke. Step by step melakukan tes bullshot di mana? Apakah ada tools tertentu atau share ke sosmed aja atau tes ke teman-teman terdekat? Oke. Untuk tes bullshot jangan share ke teman-teman, jangan share ke media sosial. Kenapa? Karena kalau kita share ke teman-teman dan share ke media sosial, itu target audiens kita itu gak tepat. Hasil tesnya bakal bias. Dan kenapa kita butuh pakai platform Facebook? Karena di dalam Facebook kita bisa nge-set ads kita itu muncul di target audiens kita. Kayak contoh game Cat Legends, kita gak pernah share ke media sosial kan? Karena kita tahu gak semua lingkaran media sosial kita itu suka kucing. Benar kan? Dan mereka suka RPG. Gak semuanya suka itu. Itu data itu akan membuat kita ngerasa, oh ini bias. Bagusnya itu dites di iklan dan itu benar-benar ditargetin. Kita target orang umur dari 15 sampai 30 tahun, contoh yang punya kartu kredit, habis itu dia suka kucing, dia suka RPG, dia suka mobile games. Titik. Itu yang kita tes. Jadi data yang kita dapat itu benar-benar target audiens kita. Kalau kita share ke media sosial itu udah bias datanya. Gitu. Jadi bagusnya bullshot jangan dites ke media sosial, itu saran sih. Gitu. Oke, sering terjadi dites ke teman-teman sendiri jawabannya positif ya kan ya? Iya, dan ya datanya selalu positif sih. Ya. Jadi bagusnya dites di ads saja, karena itu lebih tepat. Lebih objektif. Iya, lebih objektif. Karena yang kita kan mau data kan. Ya. Oke, bagaimana menerapkan alpha beta testing untuk game dev yang baru mulai dan memiliki budget terbatas, bahkan tidak memiliki budget? Apakah ada alternatif dengan output yang sama? Saran saya ya, kalau untuk lakukan beta testing sebenarnya nggak perlu banyak uang ya, maksudnya nggak perlu banyak budget untuk lakukan, asalkan teman-teman bisa lakukan production. Kalau bisa masuk ke dalam tahap beta testing, sebenarnya teman-teman bisa gini sih, untuk melakukan beta testing sih saya sebenarnya nggak saranin langsung go global, karena go global itu mahal kalau kita pasang ads ya. Kalau teman-teman coba cari spesifik punya country, kayak contoh ini kita fokusnya kucing kan, orang Indonesia suka kucing, apalagi kucing Oyen, ya kan? Dan kita tahu orang Indonesia itu, dan kita tahu CPI di Indonesia rendah. CPI di Indonesia rendah itu artinya ketika kita ingin acquire satu user, dan orang Indonesia itu sekitar 1.500 sampai 2.000 aja kita bisa dapat satu user di Indonesia.
itu cukup murah buat kita, cukup terjangkau lah istilahnya. Dan kalau teman-teman langsung tes ke global, ya itu agak datanya juga agak bias. Mending tes per satu country dulu, open beta per satu country dulu kalau bisa. Jadi dan retention yang teman-teman dapatin itu juga tepat di negara itu. Kalau go global itu memang target akhir supaya game kita itu bisa go global kan. Tapi bagusnya pas mau expand itu expand per country. Dan kalau teman-teman open beta, cross beta di negara Indonesia itu murah banget. Kalau teman-teman spend 2 juta aja itu udah bisa berapa ribu user yang sesuai dengan target audience teman-teman gitu. Ya. Jadi 2 juta. Oke. Kebayang sih banyak game-game yang kayak apa ya, tipikal kayak sebut aja Hogwarts, Magic Awaken gitu ya. Masih di-keep di China, masih belum dikeluarin ke global gitu. Dan itu nge-keepnya nggak cuma sebulan 2 bulan ya, kayak setahun 2 tahunan gitu. Ya itu sering terjadi, jadi alasannya karena itu. Iya, sama ada satu fun fact-nya itu juga kayak COC pada saat mereka masuk ke Jepang, pendapatan mereka di Jepang itu jauh lebih tinggi dari pendapatan mereka di global. Gila kan? Kalau kita bisa optimize aja di satu country itu udah, pendapatan kita udah gila. COC itu pada saat mereka mau masuk ke Jepang lama. Tapi begitu mereka berhasil optimasi di Jepang, pendapatannya itu jauh lebih tinggi dari global. Gila kan? Ya, market tuh unpredictable kadang. Ya. Oke, selanjutnya mungkin ada teman-teman ada yang mau tanya, lanjut lagi di Slido ataupun langsung mau nanya. Anyone? Panitia. Berapa menit lagi kah? 10. Oke. Tadi kita sempat dengar kayak awal bikin tuh kayak 2 orang aja. 15 bulan crunch. Tapi apa sih yang tetap bikin keep going? Kalau gue sih nyerah sih. Iya, karena kita pengen kaya aja sih pendewa game. Ya, karena gini, karena kita lihat yang buat kita itu adalah kita lihat Sensor Tower, kita lewat App Annie dulu. Ada lagi sih dulu yang namanya Things Gaming. Itu juga bisa buat kita cari data pendapatan games kan. Awal kita cari PUBG, awal kita cari Mobile Legends, kita cari game-game besar lah. Kita sekali lihat, wah pendapatan mereka 100 juta per tahun gitu kan. Wah itu udah buat kita, kita bisa kaya nih kalau di Indonesia gitu kan. Akhirnya satu yang buat kita lebih itu adalah kita coba cari game yang jauh lebih simple lagi. Kayak kita ketemu game yang orang buat satu orang aja. Dia buat satu orang, idols, dan dia cuma lari aja terus. Dan kita cuma klik, itu kayak game, yang penting main game itu nggak perlu pakai otak lah, kayak gini aja bisa main gitu kan. Pendapatannya 100.000 per bulan, bayangin. Jadi itu yang buat kita jauh lebih bukan tergiur sih, jauh lebih semangat untuk tetap kita mau fokus di free to play mobile games ini, karena kita tahu kalau kita udah ketemu formula suksesnya itu bisa kita terapin terus menerus. Dan itu kita dapatin banyak masukan dari mentor dengan seperti itu sih. Bahkan kita ada Tencent, kita ada meeting dengan Tencent beberapa 1 minggu yang lalu ini. Juga mereka kasih tahu sih, ketika kalian udah, saya lihat game cat, kalian udah benar. Maksudnya semuanya udah terstruktur dan itu udah benar. Kalian tinggal butuh tes D1 sampai 2. Begitu kalian udah berhasil dan kalian udah punya sukses, punya formula, kalian bisa terapin ke game selanjutnya. Jadi istilahnya kita sekarang sangat benar-benar ingin lagi cari sukses formula ini seperti apa sih di free to play idols games. Kalau kita udah ketemu, harapannya kita bisa terapin di game-game selanjutnya dan kita bisa jadi kaya. Amin. Menarik. Langsung to the point ya, straight ya, pengen jadi kaya. Oke, terus apa ya kalau aku ngerasa teh kayak apa sih struggle yang dihadapin saat belajar masalah data dari awal tadi ya? Karena ini super to be honest nih, salah satu presentation yang sangat sangat pakai data di awal. Iya, sebenarnya saya share ini, saya pengen teman-teman ada, walaupun belum ngerti 100% nggak masalah, maksudnya untuk teman-teman baru ya, kalau yang depan udah pasti gampang. Supaya teman-teman ada gambaran, ternyata di free to play business model itu matrix sama KPI itu yang jadi inti gitu. Dan kita mulai belajar itu ketika gini. Kita 2016 kita daftar IGA batch pertama. Ini sekarang IGA batch berapa, Lucky? Udah banyak yang batch berapa? Ya, kita batch pertama kita daftar ke Singapura dan itu offline di Google selama 2 minggu. Yang buat kita malu itu adalah apa? Kita bahas sama mentor itu adalah
bagaimana cara untuk ngebuat games. Itu yang kita bahas sama mentor kan. Tapi semua orang yang di samping yang mereka bahas itu adalah bagaimana bisa ngebagusin matrix game mereka. Jadi mereka bukan ngomong lagi cara buat game, cara buat jump system, cara buat sistem ini, bukan lagi itu yang mereka gak bahas itu lagi. Yang mereka bahas itu semua bisnis. Bagaimana saya bisa naikin LTV saya, bagaimana saya bisa turunin CPI kita, itu yang mereka bahas. Dan bahkan kita nggak ngerti retention itu apa, bayangin, segitu jauh. Dan dari sana kita mulai belajar, oh ternyata bisnis model free to play itu jauh berbeda sama bisnis model premium. Yang selama kita pikirkan selama itu, oh ternyata kita memasukkan mindset premium ke dalam game free to play itu kita udah salah banyak gitu. Jadi dari sana kita mulai gali sih. Kita mulai baca artikel Deconstruct of Fun, itu juga salah satunya kita bongkar terus. Dari ada beberapa slide itu juga dari report dari publisher luar yang mereka nge-report semua data dari game mereka. Nah, itu kita baca juga. Jadi dari sana kita mulai pelajari sih, dan akhirnya kita pas graduationnya si Rookie kita ke sana dan kita udah bisa mulai ngomong tentang matrix sama mereka, itu kita mulai ada, oh ternyata kita udah mulai sedikit menuju ke arah yang benar gitu. Ya udah lumayan senang sih. Jadi ya ada pengembangannya lah, dan struggle-nya banyak banget karena banyak, kalau teman-teman lihat ya, itu banyak singkatan sama banyak data arti-arti yang aneh, maksudnya asing kan. Tapi kalau lama-lama nanti teman-teman akan kebiasa sih gitu. Oke. Masih ada yang belum tanya? Untuk timingnya sudah di sama ada satu lagi sih. Oh, ini kalau saya presentasi saya selalu ngomong, tapi saya suka aja sih ngomong ini. Karena kita ketemu satu mentor, dia dari business development dari Jepang. Pada saat kita ketemu sama dia kan, yang kita lakukan itu adalah kita langsung gini, buka game kita langsung tunjukin, oh kita ada fitur ini, mekanik ini kan. Terus si mentornya dia langsung gini, gak usah kasih saya lihat game kalian dulu gitu. Nah dia langsung kasih pertanyaan, kalian mau buat game company atau kalian mau buat game hanya untuk hobi? Dia tanya gitu. Jadi gamenya gak dilihat sama sekali sama dia. Oke. Jadi itu buat kita pikir panjang kita pikir panjang. Saya sempat gak jawab apapun gitu kan. Akhirnya saya jawab, kita pengen buat company. Oke. Jadi dia bilang, kalau kalian pengen buat company, berarti yang harus kalian fokusin itu pertama tim kalian, baru produk. Oke. Kalian ceritain tim kalian ke saya. Kenapa? Kalau kalian fokus game hanya untuk fun, itu sebenarnya gak masalah. Kalian gak usah planning, kalian gak usah ada tim, gak masalah. Karena gagal itu kalian sendiri, nothing to lose. Tapi begitu kalian ingin jadi company, begitu kalian gagal, yang terjadi apa? Karyawannya kalian mau dikemanain gitu. Jadi itu bukan all about passion kalian, bukan lagi seperti itu. Tapi bagaimana kalian bisa nge-survive company kalian, sehingga orang-orang yang percaya di company kalian itu bisa tetap survive, dan mereka bisa hidup nyaman gitu. Nah itu buat kita cukup terpikir panjang gitu kan. Jadi kita agak boleh gak serius gitu. Dan dia ngomong lagi, ketika kita nanti ketemu lagi, saya gak mau bahas tim kalian, saya gak mau bahas ini lagi sama kalian, tapi saya mau lihat game kalian gitu. Jadi saat itu game kita dia gak mau lihat gitu. Jadi kita pulang, wah, saya pikir cukup panjang, dan kita mulai serius nih untuk mulai nge-manage tim kita, company kita, budaya kita itu dibuat bagus. Sehingga kita bisa produksi produk yang bagus kan. Itu ya target kita sih. Dan itu menurut saya itu salah satu lesson yang kita ambil cukup bagus dari IGA sih. Itu. Jadi mulai saat itu kita mau buka data matrix itu penting, bukan cuma sekedar data kan. Jadi kita butuh bisa juga itu. Ya. Oke, sangat menjawab kekhawatiran teman-teman kali, kayak gue harus based on produk atau gue mau bikin company as bisnisnya gitu kan. Oke, thank you banget Kak Julio untuk sesinya hari ini, dan kasih tepuk tangan dong teman-teman. Okay, thank you guys. Thank you Kak. Baik, terima kasih banyak Pak Julio Andrianto selaku CEO Dream Studio, dan juga moderator kita tadi, Mbak Ken. Oke, sebelum kita ke panel discussion ya dan extended Q&A session, kita akan ada break selama 30 menit. Di sini tulisannya coffee break, tapi bagi yang puasa terserah kalian lah. Kalau yang emang mau nyari kopi ya silahkan 30 menit gitu kan, lumayan lah.
pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Oke. Nanti kita akan ketemu lagi kira-kira jam 4.